Oke, kita kembali ketemu di channel PKW Heli. Kali ini kita mau mempelajari soal. Jadi ada soal, ceritanya soal gini. Ada daftar nilai dari satu kelas, ada nama, ada tugas, ada ulangan, ada ujian. Kemudian kita disuruh menghitung rata-rata dan kita disuruh mencari ranking. Kemudian kita disuruh mengisi berapa jumlah siswa yang ujiannya lebih besar sama dengan 8 atau lebih kecil 6 dan yang rata-ratanya lebih 7. Oke, kita hitung dulu rata-rata. Rata-rata itu seperti biasa kita menggunakan sama dengan apa rumus rata-rata? Average. Oke, jadi sedikit tips untuk menulis rumus. Jadi kalau rumus yang ditulis itu akan selalu dimulai sama dengan kemudian kita tulis huruf depannya A. Nah, kalau rumus itu betul berarti nanti keluar daftar ini daftar, berarti penulisan kita betul. Tapi misalnya kita salah tulis nih, nah ini tidak ada keluar apa-apa di sini, berarti itu kita salah tulis. Oke, kita lanjut ya. Average, terus klik 2 kali. Nah, petunjuknya kan sudah ada di dalam sini, number 1, number 2, artinya rata-rata dari nilai 1, nilai 2. Nah, atau kita bisa juga berupa sebuah ring, kita tinggal klik dari sini sampai sini. Jadi berarti rata-rata dari B3 sampai D3. Oke, tinggal tutup kurung, dapat 6,5. Demikian juga ini average dari ini biasanya komanya kebanyakan, jadi kita klik di sini, kita kurangkan komanya lewat di sini ya, satu angka aja di belakang koma. Oke, kita hitung lagi sama dengan average dari blok mana yang mau di average kan. Nah, ini caranya masih satu-satu. Cuma saran saya kalau kita masih latihan sebaiknya kita satu-satu. Ingat, kalau kita masih latihan sebaiknya satu-satu supaya kita ingat. Jadi dalam hal ini saya kasih contoh satu-satu. Jadi average dari ini sampai sini. Oke. Nggak apa-apa, ini memang saya bikin satu-satu, jadi tidak secara langsung semua, supaya karena ini pembelajaran, bukan bikin cepat-cepatan. Sama dengan average dari ini, karena kita bisanya itu karena kita latihan, bukan karena terus tiba-tiba bisa. Jadi begitu kita melakukan berulang-ulang, kita jadi hafal dan itu akhirnya kita jadi bisa. Tapi kalau kita langsung main copy nanti itu terus kita lupa caranya seperti apa. Oke, kita sama dengan dulu karena tidak lama sebetulnya ini. Average dari ini. Oke, sudah dapat nilai rata-rata. Ya, sekarang kita mencari ranking. Rumusnya ranking itu adalah pertama kita harus pahami dulu konsep ranking. Konsep ranking itu kan berarti kita membandingkan nilai akhir. Nilai akhir itu berarti nilai rata-rata dari mereka ini. Misalnya si Amat nih ranking berapa sih? Berarti kan kita membandingkan nilai si Amat ini dengan nilai seluruh kelas. Ya, logikanya begitu. Berarti kita membandingkan nilai si Amat ini dengan nilai seluruh kelas. Itu dari situ biar kita dapat ranking. Jadi rumus ranking juga begini, sama dengan rank oke, kemudian number berarti angka yang mau kita cari, rankingnya ranking berapa. Oke, di situ E3 berarti kita mau mencari nilai Amat yang 6,5 ini ranking berapa sih, terus dipisahkan oleh titik koma. Tidak selalu titik koma ya, karena beberapa komputer ada yang koma. Jadi kita lihatnya di sini number, kemudian jadi waktu saya nulis number kan numbernya masih hitam. Saya kasih titik koma, dipindah ke tengah ref. Ref ini referensinya, artinya
Kalau saya bilang tadi berarti dibandingkan dengan seluruh kelas. Nah, seluruh kelasnya kita blok. Oke, seluruh kelas, terus pindah ke sebelahnya order. Nah, pengurutan tuh ada yang dari urutan besar ke kecil. Nah, kalau ranking biasanya nilai terbesar di ranking 1, nilai terkecil nomor ranking terakhir. Dalam hal ini kita pilihnya yang descending, artinya nilainya berdasarkan dari yang terkecil dia akan mendapat nilai yang terbesar. Jadi di sini saya kasih nilainya 0. Oke. Kita tutup kurung. Ketemu. Berarti si Ahmad ini ranking 6. Kita ulang ya, sama dengan rank, kemudian nilainya si Ahmad, disamai si Imut, titik koma kita bandingkan dengan seluruh kelas, titik koma 0 karena ordernya dari kecil. Oke, sama dengan rank nilainya si Imit dibandingkan dengan nilai seluruh kelas, titik koma ordernya 0. Order itu urutan. Kemudian sama dengan rank nilai si Omid, titik koma dibandingkan dengan seluruh kelas, titik koma 0. Oke, itu sama dengan rank si Amit dibandingkan dengan seluruh kelas, bandingkan dengan ordernya adalah 0. Oke. Oke, sekarang si Imet sama dengan rank nilainya si Imet titik koma dibandingkan dengan seluruh kelas, titik koma ordernya 0. Oke, terus sama dengan rank nilainya si Emit dibandingkan dengan seluruh kelas, ordernya 0. Oke, sudah, ranking sudah ketemu. Nih 8,7 paling tinggi ranking 1, 8,5 ranking 2, 8,3 ranking 3. Oke. Kemudian kita masuk ke menghitung jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa itu kita pakai rumus count A. Bukan count, tapi count A. Count A, kemudian kita blok aja salah satunya di sini, misalnya saya pakai nama aja, jadi saya blok nama, semuanya nama. Berarti nanti akan dihitung berapa jumlah yang kita blok ini yang ada isinya. Cara hitungnya gitu. Oke, ini ada 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Apa yang terjadi kalau misalnya si image ini tidak ada, namanya kosong? Dia jadinya 6. Itulah bedanya count A ya. Oke, sekarang jumlah siswa yang nilai ujiannya lebih besar. Nah, nilai ujian yang mana? Nilai ujian yang ini, yang lebih besar dari 8. Berarti kita pakai rumus yang namanya count if. Nah, kenapa ada if? Jadi count if itu adanya jumlahkan, di count itu dicacah, dihitung berapa banyak. Tapi ada syaratnya, ada if-nya, jikanya. Jadi di sini permintaannya count if ringnya yang mana? Nah, ringnya tuh mana? Kita lihat permintaannya apa? Oh, permintaannya ujian. Oh, berarti yang ujian kita blok. Oke. Terus titik koma. Ingat di sini pemisahnya titik koma, berarti kayak titik koma. Nah, sekarang kita masuk ke kriterianya apa? Nah, kriterianya mintanya apa? Lebih besar sama dengan 7. Kita pakai tanda petik, berarti lebih besar sama dengan 8. Oke, kita hitung yang lebih besar 8 ada berapa sih? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Benar nggak nih? Nah, benar, ada 3 ya. Jadi saya ulang, count if, saya ulang lagi aja. Berarti sama dengan count if ring yang mana, ring itu mana yang mau kita cari.
nilainya berarti ujian, terus kriterianya apa? Jangan lupa kita petik ya, lebih besar sama dengan 8. Tutup tanda petik, tutup kurung. Oke, sekarang jumlah siswa yang nilai ujiannya lebih kecil 6. Sama, berarti sama dengan count if jumlah siswa yang nilai ujian. Wah, berarti nilai ujian yang kita pakai, nilai ujian. Syaratnya apa di situ? Titik koma ya, lebih kecil 6. Dia nggak pakai sama dengan, lebih kecil 6 aja. Berarti harusnya 0. Nggak ada, yang lebih kecil 6 nggak ada. Salah, karena saya nggak pakai tanda petik. 0. Kenapa bisa 0? 6 nggak masuk? Ya iya, karena nggak pakai sama dengan kan. Jadi lebih kecil, berarti nilai 5 ke bawah. 5,9 ke bawah gitu. Sekarang kita cari jumlah siswa yang nilai rata-rata lebih 7. Berarti sama dengan count if. Nah, ini yang diminta rata-rata. Berarti rata-rata yang kita blok. Rata-rata titik koma yang kriterianya lebih besar sama dengan 7. Tanda petik, tutup kurung. Oke, semudah itu ya. Jadi untuk latihan soal-soal tentang mencari ranking, count if, kita sudah bisa selesaikan. Terima kasih, nanti kita akan lanjut di latihan berikutnya.